Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Masih sulit bagi Tanggunak untuk mempercayai perkataan Chungmyun. Oleh sebab itulah ia ingin melihat sendiri apakah benar yang dibawa oleh mereka adalah besi dingin. Tanggunak pun langsung berlari dengan cepat. Melihat ekspresinya saja sudah menjelaskan bahwa besi dingin adalah barang yang sangat berharga. Lalu Yeonjung pun mulai bertanya, "Senior, apakah besi dingin seberharga itu?" Tapi sayangnya Baekhyun juga tidak terlalu mengetahuinya. Dan tak lama mereka bergerak, Tanggunak tidak melihat gerobak yang ditarik oleh murid-murid Gunung Hua sebelumnya. Ia pun langsung mengangkat suara kepada anak buahnya, "Di mana gerobak milik Gunung Hua?" Dan Tang Sangso pun menjawabnya, "Karena rodanya hancur, kami memindahkannya ke belakang." Tentu saja itu membuat Tanggunak kesal. "Apa katamu?" Ia pun kembali berlari. Bahkan di sela-sela itu sempat-sempatnya Tanggunak melemparkan beberapa jarum ke arah murid-murid Gunung Hua. Tapi anehnya hanya Tang Soso yang tidak ia lempar. Dan Chungmyun pun mulai menahan serangan tersebut. Ya, itu adalah wujud kekesalan dari Tanggunak. Bagaimana bisa murid-murid Gunung Hua memperlakukan barang-barang yang sangat berharga begitu sepelenya. Dan setelah melihat gerobak tersebut, ia pun langsung membukanya. Benar, ini adalah besi dingin, harta yang sangat berharga. Dan saat ini bahkan harganya lebih mahal 100 kali lipat daripada emas. Tanggunak pun kembali berkata, "Jadi senjata apa yang akan kau buat?" Chungmyun pun berkata, "Itu adalah pedang." "Pedang? Apakah kau akan membuat senjata ilahi?" "Tidak, aku hanya ingin membuat beberapa pedang untuk para seniorku." Ya, itu seperti jawaban yang sangat konyol. Memberikan pedang secara cuma-cuma untuk seluruh murid. Mendengarkan hal tersebut, Tanggunak bahkan lebih senang jika membuat pedang dari sebongkah emas. Tanggunak kembali berkata, "Apakah kau tidak tahu seberapa berharganya besi dingin?" Dan Chungmyun menjawab dengan santai, "Ayolah, itu hanya sebuah bongkahan." Dan kata-kata Chungmyun kembali membuat Tanggunak heran juga kesal. Bongkahan? Jika yang mengatakannya berasal dari keluarga Tang, pastinya ia akan langsung merobek mulutnya. Chungmyun kembali berkata, "Jadi bagaimana? Kami sudah sulit membawanya ke sini. Apakah kau bisa mengelolanya? Jika tidak, kami akan mencari tempat lain." Tanggunak pun kembali menjawab, "Tidak perlu diragukan lagi. Kemampuan peleburan keluarga Tang adalah yang terbaik. Tapi sebagai seorang teman, bolehkah aku memintanya sedikit? Sedikit saja." Perkataan tersebut membuat Tang Soso menjadi malu. Ya, ayahnya yang selalu ia banggakan kali ini bertingkah agak sedikit memalukan. Beberapa saat kemudian, untuk menenangkan diri, Tanggunak pun mulai meminum teh. Ia bahkan menawarkannya kepada Chungmyun, tapi Chungmyun tidak peduli. Ia berkata, "Apalagi ini? Jadi bisakah kau mengelola bahan tersebut?" Tanggunak pun berkata, "Santai saja, aku harus menenangkan diriku terlebih dahulu." Ya, setelah kejadian sebelumnya terkait dengan besi dingin, Tanggunak sama sekali belum bisa menenangkan dirinya dengan baik. Ia pun kembali menjelaskan, besi dingin adalah barang yang langka. Dan cara penanganannya juga agak sedikit berbeda. Tapi untungnya masih ada orang yang bisa meleburkan ataupun menanganinya. Tapi apakah kau yakin akan membuat pedang dengan besi dingin tersebut? Besi dingin sangatlah mahal. Jika kau menjualnya, kalian tidak akan pernah kehabisan uang. Tapi Chungmyun kembali berkata, "Bukankah sudah kubilang aku hanya ingin membuat pedang? Uang itu bisa dicari dengan cara lain. Pokoknya yang terpenting saat ini adalah menciptakan pedang yang hebat untuk para seniornya." Seberapa keras pun Tanggunak menjelaskan, tapi Chungmyun sama sekali tidak peduli. Dan
tetap bersikeras berpegang teguh kepada tujuan awalnya. Tanggunak pun kembali berkata, baiklah jika itu yang kau inginkan. Mari kita membahas terkait dengan biaya pembuatannya. Chungmyun berkata, jadi berapa uang yang kau inginkan? Dan Tanggunak pun menjawab, tidak, uang tidak diperlukan. Hanya beri saja aku sedikit besi dingin. Apa? Kata Chungmyun. Apakah kau ingin menjualnya? Bahkan sebelumnya kau memaksa kami untuk menjual besi dingin. Jadi untuk apa kau menginginkan besi tersebut? Tanggunak pun mulai menjelaskan, tentu saja aku ingin membuat senjata. Sebagai seorang pejuang, tentunya senjata yang berkualitas tinggi adalah hal yang paling penting, terutama bagi keluarga Tang yang berspesialis untuk menggunakan senjata jarum secara dadakan. Mereka bisa saja memungut jarum yang telah mereka buang, akan tetapi kualitasnya sudah menurun. Berbeda halnya jika mereka membuat sebuah jarum dengan besi dingin. Intinya itu untuk meningkatkan ketangkasan dan juga kemampuan dari keluarga Tang. Chungmyun pun mulai berpikir, jika kemampuan keluarga Tang meningkat, maka itu juga akan membantu Gunung Hua di masa depan. Tapi nampaknya saat itu agak sulit bagi Chungmyun untuk menyerahkannya. Apalagi tak kalah Tanggunak menjelaskan seberapa berharganya nilai dari besi dingin. Jika Tanggunak tidak menjelaskannya, mungkin Chungmyun akan langsung memberikannya. Tapi saat Tanggunak berkata, aku pergi ke klan 10.000 orang, Chungmyun pun mulai mengalah. Ia pun berkata, baiklah ambil dan gunakan, tapi sedikit saja. Dengan jawaban tersebut, Tanggunak pun mulai meneteskan air mata. Entah itu karena bahagia atau karena bersedih. Ia pun mulai bangkit. Baiklah, mari kita langsung membuatnya. Chungmyun bertanya, kemana kita akan pergi? Tanggunak menjawab, tentu saja kita akan menemui seseorang yang bisa mengelola ataupun menempa besi dingin. Di dalam perjalanannya, murid-murid Gunung Hua merasa jika seluruh keluarga Tang menyapa mereka dengan sangat ramah. Itu berbeda dengan terakhir kali saat mereka mengunjungi keluarga Tang. Lalu Tang Pe pun mulai menjelaskan, itu semua berkat Chungmyun. Setelah mengalahkan penatua, kekuasaan Tanggunak meningkat. Dan bahkan berteman dengan Gunung Hua memberikan banyak keuntungan bagi keluarga Tang. Oleh sebab itulah para anggota keluarga Tang menganggap pertemanan mereka dengan Gunung Hua sangatlah tulus, tidak seperti hubungan mereka dengan keluarga lainnya. Dan itulah yang membuat mereka tidak lagi menganggap Gunung Hua sebagai orang luar. Penjelasan tersebut membuat Baekjun berpikir. Ia tidak menyangka jika beberapa hal hanya bisa diselesaikan dengan memukuli orang. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan sebuah ruangan yang kumuh. Tanggunak pun mulai berteriak, paman yang hebat, paman yang hebat, ini Gunak. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Hingga akhirnya Tanggunak pun perlahan membuka pintu ruangan tersebut dan nampaklah seorang pria tua yang sedang berbaring. Lalu Chungmyun bertanya, apakah ia sudah mati? Dan Tanggunak pun menjawab, diam, tutup mulutmu. Tanggunak kembali berkata, paman yang hebat, ini aku Gunak, paman yang hebat. Tapi belum ada respon. Melihat hal tersebut, Chungmyun kembali berkata, benar, nampaknya ia telah mati. Tanggunak pun menjadi kesal. Ku bilang diam. Hingga akhirnya pria tua itu pun mulai merespon, oh, siapa kau? Dan Tanggunak pun menjawab, aku Gunak, paman, Lord saat ini. Lalu pria tua itu pun menanggapinya, oh Lord, jadi di mana Myung? Dan Tanggunak pun menjawab, ayahku sudah mati dari 10 tahun yang lalu. Lalu ia pun berkata, oh begitu, jadi kau Lord saat ini. Tapi sayangnya permasalahan tidak selesai begitu saja.
Karena pria tua ini sudah pikun. Ia bahkan mengulangi pernyataan atau pertanyaan yang sama. Chung Myun yang mulai kesal pun bertanya, sebenarnya siapa pria tua ini? Lalu Tang Zhan pun menjelaskan, ia adalah Tang Jo Pyung, sesepuh paling tua di keluarga Tang. Walau begitu, ia juga merupakan pandai besi terbaik di seluruh Kongho. Dan hanya ialah yang bisa mengelola besi dingin. Tapi nampaknya Chung Myun tidak bisa mempercayainya, apalagi setelah melihat dan mendengarkannya secara langsung. Tang Gunak membujuk Tang Jo Pyung beberapa kali untuk bekerja dan mengelola besi dingin. Tapi responnya selalu sama, yaitu mengulangi kata-katanya. Apakah kau Lord? Siapa kau? Dan di mana Myung? Tentunya itu membuat Chung Myun frustasi. Ia pun berteriak, apa-apaan ini? Kenapa kau malah membawa kami ke tempat orang tua pikun berada? Tidak bisakah keluarga Tang menyelesaikan permasalahan dengan sedikit lebih baik? Tapi tiba-tiba si Tang Jo Pyung, paman tua, mulai mengalihkan pandangannya ke arah Chung Myun. Wajahnya bersinar. Ia pun mulai berkata, Tuan Plum Blossom Sain? Tentu saja itu membuat Chung Myun terkejut. Apa? Plum Blossom Sain? Tunggu. Itu memang julukanku di masa lalu. Tapi bagaimana ia bisa mengetahuinya? Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.